Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Julian Anggita kelas 11 Kimia Analisis C absen 18 ingin mempresentasikan sifat koligatif larutan. Perhatikan wadah A dan wadah B pada ilustrasi berikut ini. Wadah A dengan campuran gula dan air, sedangkan wadah B hanya air saja. TB atau titik didih pada wadah A lebih tinggi daripada wadah B. Mengapa TB pada wadah A lebih tinggi dari wadah B? Hal ini berkaitan erat dengan sifat koligatif larutan. Larutan sendiri merupakan campuran yang terdiri dari dua zat, yaitu zat terlarut atau solut dan pelarut, yaitu solvent. Pada ilustrasi berikut ini, gula berperan sebagai zat terlarut dan air berperan sebagai zat pelarut. Biasanya, zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut dengan zat terlarut dan zat yang jumlahnya lebih banyak disebut dengan zat pelarut. Campuran gula dan air yang telah homogen dan sulit dibedakan satu sama lain antara kedua zatnya disebut dengan larutan. Pada kedua ilustrasi berikut, apabila gula 5 gram dengan gula 10 gram yang ditambahkan pada air mendidih, akan mengalami perbedaan suhu. Mungkinkah perbedaan ini terjadi? Tentunya mungkin. Hal ini berkaitan dengan konsentrasi larutan, yaitu besaran yang menyatakan jumlah zat terlarut. Dinyatakan dalam molalitas, fraksi mol, molaritas, dan kadar. Yang pertama adalah molalitas, yang dilambangkan dengan huruf M kecil. Molalitas adalah banyaknya mol zat terlarut yang dilarutkan dalam 1 kg pelarutnya. Dirumuskan, molalitas sama dengan massa zat terlarut dibagi massa molekul relatif dikali 1000, kemudian dibagi berat zat pelarut. Di sini tertera contoh soal 1, apabila etilen glikol CH2H5OH 13,8 gram dilarutkan dalam 27 gram air, berapa mol C2H5OH dalam air? Maka tinggal dimasukkan saja dari rumus yang telah dirumuskan. Molalitas sama dengan 13,8 dibagi 46 dikali 1000 dibagi 27. Maka hasil mol C2H5OH dalam air sebesar 11,11 mol. Molaritas merupakan nilai perbandingan mol dengan volume larutan. Dirumuskan, molaritas sama dengan mol dibagi volume. Berikut sudah dilampirkan contoh soal 2. Berapa molaritas metanol CH3OH 20 gram yang dilarutkan dalam air 100 ml? Sedangkan MrCH3OH adalah sebesar 32 gram per mol. Tinggal dimasukkan saja. Mol CH3OH sama dengan 20 dibagi 32, di mana hasilnya adalah 0,625 mol. Maka dari itu, molaritas dari metanol adalah sebesar 6,25 mol. Molaritas tidak hanya dapat dirumuskan dengan molaritas sama dengan mol per volume, tapi ada juga yang menggunakan kadar zat pelarut. Seperti tertera, contoh soal 3, suatu larutan HNO3 berkadar 85% dan bermassa jenis 1,25 gram per mili. Berapakah molaritasnya? Kita dapat hitung dengan molaritas sama dengan 1,25 dikali 85 dikali 10 per 63, di mana hasilnya adalah 16,87 molar. Kemudian kita dapat menggunakan rumus pengenceran, yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Pada contoh soal 4, lalu berapakah volume air yang perlu ditambahkan ke dalam 200 ml larutan HNO3 agar memiliki molaritas 10 molar? Dan diperoleh volume air 137,4 ml. Yang ketiga adalah fraksi mol, suatu konsentrasi yang menyatakan perbandingan antara jumlah mol salah satu komponen larutan dengan jumlah mol total.
Dirumuskan, fraksi mol zat A sama dengan mol zat A per mol zat A ditambah mol zat B. Begitu juga dengan fraksi mol zat B. Ini dapat dirumuskan dengan XA dan XB ataupun XP dan XT, di mana P merupakan pelarut dan T merupakan terlarut. Kemudian kadar, persen massa suatu zat terlarut dalam larutan. Kadar dapat dihitung menggunakan 4 rumus yang telah tertera, yaitu dari kadar massa terlarut, kadar volume terlarut, kadar terlarut massa dan volume, kadar terlarut volume dan juga massa. Kemudian, kembali lagi kepada ilustrasi di awal tadi. Mungkinkah ada perbedaan titik didih pada kedua larutan apabila massa gula yang dimasukkan ke dalam air mendidih berbeda? Jawabannya adalah mungkin. Mengapa? Karena perubahan suhu dapat dipengaruhi oleh banyaknya massa zat terlarut yang ditambahkan dan tidak terpengaruh oleh jenis partikelnya. Jadi, apabila wadah A ditambahkan dengan 5 gram gula, sedangkan wadah B ditambahkan dengan 10 gram gula, maka kenaikan titik didih antara wadah A dan wadah B akan berbeda. Kira-kira wadah B akan lebih besar atau lebih kecil ya? Sifat-sifat koligatif larutan lainnya hanya ditentukan oleh jumlah partikel dalam larutan dan tidak tergantung jenis partikelnya. Sifat koligatif larutan ada 2, yaitu sifat koligatif larutan non-elektrolit dan juga elektrolit. Sifat koligatif non-elektrolit meliputi 1. Penurunan tekanan uap. Dirumuskan, delta P, yaitu penurunan tekanan uap larutan, sama dengan fraksi mol zat terlarut A, atau bisa dilambangkan dengan XT, di mana T merupakan terlarut, dikali PO, tekanan uap larut murni. Yang kedua adalah penurunan titik beku, dilambangkan dengan delta TF. Dapat dirumuskan dengan penurunan titik beku larutan sama dengan Kf yang merupakan tetapan penurunan titik beku molal dikali massa gram zat terlarut dibagi massa molekul relatif terlarut dikali 1000 dibagi gram pelarut. Kenaikan titik didih yang dilambangkan dengan delta Tb dirumuskan dengan penurunan titik didih larutan sama dengan Kb, di mana Kb merupakan tetapan penurunan titik didih molal, dikali massa dibagi massa molekul relatif terlarut dikali 1000 dibagi gram pelarut. Tekanan osmose yang dilambangkan dengan Pi. Rumusannya, tekanan osmosis larutan dikali volume larutan sama dengan N, di mana N merupakan jumlah mol zat terlarut, dikali tetapan gas. Tetapan gas ini sudah pasti, yaitu 0,082 dikalikan suhu mutlak atau T dalam Kelvin. Kemudian rumusan yang kedua yaitu tekanan osmosis larutan sama dengan M, di mana M merupakan molaritas dikali tetapan gas dikali suhu mutlak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak, semoga kita semua senantiasa diberkatinya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.